Jam 4:30 Aris mengajak turun ke bawah mencari makan supaya nanti malam istrinya benar-benar belajar, tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu. Sudah, ayo makan nanti keburu maghrib, ajak Aris setelah memutar badan menghadap ke arah istri kecilnya. Bibir awalnya mengerucut, baru juga sebentar lihat televisinya sudah dimatikan, tapi itu tidak lama sebelum mengangguk tersenyum. Menyadari jika tidak segera makan nanti waktu terlalu mepet azan maghrib. Tapi, nanti belajarnya sampai jam 8:30 terus darahnya tidur jam 9:30. Boleh, tawarnya lagi dengan tangan refleks atau lupa menahan lengan Aris. Aris sedikit tersentak jantungnya menerima sentuhan tiba-tiba. Boleh. Dek Dara sudah banyak belajar. Besok masih ada banyak waktu. Jawabnya sembari mengusap-usap atas kepala yang terbungkus kerudung sebelum mengajak berangkat sekarang. Handphonenya tidak dibawa. Gadis itu menggeleng. Nanti kalau Abah telepon biar di nomor Mas Aris saja. Meski Dara lebih irit bicara dibanding kedua adiknya, tapi di mata itu terpancar sekali kebahagiaan. Dek Dara boleh ambil semua yang Dek Dara mau. Semuanya sudah disediakan untuk kita oleh pihak hotel. Sekali lagi matanya membulat bersinar mendengar penuturan sang suami. Dengan semangat diikuti dari belakang sampai keduanya benar-benar merasa kenyang. Penutup Dara menikmati es krim aneka rasa dengan beberapa buah yang terpotong di atasnya. Malam pun tiba. Seperti kesepakatan setelah menyelesaikan ibadah, keduanya mempelajari buku kompilasi soal UAN yang selalu Dara bawa kemana saja. Beruntungnya buku tebal itu dibawa kemana-mana, jadi Aris tidak repot mengajari istrinya belajar. Aris meminta istrinya mempelajari dulu soal-soal yang ada di buku sebelum nanti ia tanyai satu persatu. Sambil menunggu dia mengemil buah anggur yang ada di depannya mengawasi istrinya belajar. Hak, Dara membuka mulut sembari mengangguk-angguk membaca di dalam hati soal dan jawaban yang tertera. Setelah menerima lampu hijau dengan semangat memasukkan buah ke mulutnya dan istri bergantian. Mau o asteris reo, pinta Dara manja. Nalurinya keluar setelah terus-menerus diperhatikan dan dimanja oleh Aris. O asteris reo, hak yang lebar. Kini setelah diyakini istrinya siap untuk ditanya, ganti Aris yang membaca soal tersebut agar nanti Dara yang menebak jawabannya. Berhubung tugasnya selesai tinggal menjawab-jawab saja dan tempat ini sangat luas untuk dirinya, ia mulai bebas sedikit melakukan apapun yang dia mau. Kadang mengemil duduk diam. Maksudnya tidak bisa diam, ada saja tangan badannya digerakkan, entah apa saja yang dipegang dan perbuat. Kadang pula menjawab sambil kembali lagi menjelajah seisi kamar dengan kedua tangan yang terus meraba. Dek Dara, di mana itu anak? Hilang lagi. Bisa-bisanya belajar sambil kelayapan. Gini amat punya bini bocil. Gak tahu apa suaminya sudah encok ngejar mulu dari tadi. Aris yang sudah berpindah tempat di dapur kehilangan kembali istrinya yang entah lari kemana. Doyan banget main kejar-kejaran. Setelah mengelilingi seisi ruang sampai di balik tirai-tirai yang berkumpul tidak lepas dari incarannya, tapi tetap saja tidak didapati keberadaan istrinya membuatnya khawatir. Masa ia itu anak lari-lariannya sampai keluar. Namun, saat hendak menuju pintu didengar lirih suara gemercik dari dalam lemari yang tertutup rapat. Masak iya, Dek Dara. Ngapain? Ternyata anak yang dicari sedang asyik bermain di dalam lemari dengan kaki putihnya. Jinjit mencoba menyentuh besi yang terbujur panjang di atas kepala. Tangannya menyingkirkan bulatan-bulatan kecil yang melingkar dari atas kepala setelah mendapati ternyata kepalanya tidak kunjung menyentuh bulatan meski ia sudah berjinjit. Apa ia sependek itu? Ini lemarinya besar. Dara masuk, ternyata ini tinggi betul. Iya. Nanti Dek Dara masih bisa tumbuh tinggi lagi. Sekarang belajar dulu. Tadi jawabnya apa? Yang B. Sebentar. Ini isinya apa? Sabar Aris. Sabar. Istrimu masih tahap ekspor. Bujuknya untuk kepala di dalam hati. Aris sudah angkat tangan menyerah, tenaganya benar-benar terkuras abis dari siang. Kaki diajaknya olahraga menyalakan televisi supaya badan bisa istirahat. Ia harus menghemat tenaga yang sudah menunjukkan warna kuning hendak lowbat. Esok hari masih ada waktu yang panjang mengajari istrinya belajar lagi. Loh, kok sudah dinyalakan? Kan masih kurang 10 menit lagi. Tidak apa-apa, sini. Lihat TV. Katanya mau lihat televisi. Meski istrinya hanya tidur di kasur tapi tidak bisa menjamin akan bertahan lama. Ini saja badan baru 5 menit ditaruh di sofa mau coba diangkat lagi. Oh tidak bisa.
Sudah terlanjur menempel senempel-nempelnya bersama punggung. Aris yang seharian diajak istrinya kejar-kejaran tepar di sofa tidak lama setelah televisinya dinyalakan sampai jam menunjukkan pukul L7:30 Tet. Mas Aris, sudah jam 9:30. Ayo tidur. Dara membangunkan mengajak pindah ke kasur. Dek Dara duluan, Mas masih mengantuk berat. Nanti Mas Aris menyusul. Gadis itu mengangguk meski suaminya masih menutup mata lantas menuju ranjang mengambil bantal untuk diletakkan di bawah kepala rumah tangganya dan menyelimuti setengah badan tubuh Aris. Aris terbangun lagi karena perhatian yang diberikan istrinya tapi tidak disadari oleh Dara. Mendongakkan kepala untuk mengintip sedikit. Apa istrinya sudah tidur? Mata langsung terang kaget dengan apa yang dilihatnya. Istri barunya tidur berguling-guling di kasur menghancurkan kerapian bantal yang tersusun rapi. Kedua tangan kaki tidak bisa diam mencari tempat ternyaman. Satu bed besar seakan tidak muat untuk istrinya sendiri. Sungguh di luar nalar. Kok bisa? Bukannya selama ini Dara lebih suka tidur di pinggiran kasur membelakangi sangat minggir. Tidur diam tidak bergerak sampai pagi. Ternyata begitu cara tidurnya. Tidak apalah sekali-kali menyenangkan istri. Tidur di sofa tidak apalah semalaman. Dek Dara. Belajar sendiri saja ya. Kan Mas Aris Dekte juga sudah hafal semua. Mas Aris temani di sini saja. Benar tebakannya gadis itu tidak bisa diam. Meski duduk mode anggun tapi tetap saja tidak tahan berlama-lama di satu tempat. Semua tempat dijelajahi. Baru juga anteng belajar di samping Aris di depan televisi pindah ke kasur pindah lagi ke balkon. Di balkon pun tidak di satu tempat. Duduk diam di kursi pindah selonjoran di bawah tidak berselang lama belajar sambil berdiri menghadap kota Jakarta. Nanti pindah lagi entah kemana. Selonjoran bersandar kasur. Capek membaca sambil berjalan mondar-mandir tidak tentu arah. Biarlah yang penting anteng. Duduk di atap juga terserah. Mungkin itu anak cocoknya belajar di tempat wisata. Biar puas sekalian belajarnya. Menyelam sambil minum air. Seru kali ya mengajak Dek Dara yang gak mau diam ke tempat wisata alam tapi gempor gaya kaki. Lah kemana itu anak hilang lagi? Dek Dara ngapain belajar di dapur? Di sini ada mejanya.